Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami praktikan Lab Sistem Informasi Manajemen, sesi Kamis 2, kelompok 29, akan mempresentasikan materi modul 1, yaitu mengenai ERP, CDM, PDM, dan juga database. Perkenalkan, saya Adinda Laksmi Pratiwi, NPM 1986, dan partner saya, Safa Arindra Tufahati, NPM 19100. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari modul 1 ini. Sistem Informasi Manajemen atau disingkat SIM itu merupakan sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Keseluruhan sistem ini digunakan dalam rangka menganalisis sistem informasi yang lain pada penerapan aktivitas operasional suatu organisasi. Dalam ranah akademis, istilah ini merujuk sekelompok metode manajemen informasi yang berkaitan dengan dukungan dan otomasi pada pengambilan keputusan. Kemudian dikenal juga ERD atau Entity Relationship Diagram yang merupakan bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. Selanjutnya ada CDM atau Conceptual Data Model yang merupakan konsep yang berkaitan dengan pandangan pemakai terhadap data yang disimpan dalam basis data. Selanjutnya ada PDM atau Physical Data Model yang merupakan konsep yang menerangkan detail dari bagaimana data disimpan di dalam basis data. Dalam laporan praktikum ini, yang kelompok kami bahas adalah database sistem suatu persewaan komik, di mana persewaan komik ini berupaya untuk meningkatkan kualitas sistem informasi manajemennya. Guna meningkatkan produktivitas persewaan komik, digunakan pendekatan metode perancangan ERD, CDM, dan PDM. Hal ini dilakukan untuk mendukung kegiatan operasional, proses pendataan, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan pada persewaan komik tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan rumusan masalah pada praktikum laporan kali ini adalah bagaimana cara membuat sistem informasi manajemen yang efektif dan efisien pada persewaan komik Orion. Jadi di sini kelompok kami melakukan studi kasus pada persewaan komik Orion. Selanjutnya, tujuan dari praktikum ini yang pertama, untuk mengaplikasikan teori ERD, CDM, dan PDM, sehingga menjadi database yang baik dan benar dalam sistem persewaan komik Orion. Yang kedua, untuk memahami dan membuat objek diagram, serta menganalisis data-data yang diperlukan dalam membuat database sistem persewaan komik. Dan yang terakhir atau ketiga, untuk mempermudah dan memperjelas pengguna atau anggota penyewa komik dalam memperoleh informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Yang pertama ada IRD atau Entity Relationship Diagram, yaitu suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan pada sistem secara abstrak. IRD ini digunakan oleh perancang sistem untuk memodelkan data yang nantinya akan dikembangkan menjadi database. Kemudian simbol-simbol dalam IRD antara lain yang pertama ada entitas. Entitas menunjukkan objek-objek dasar yang terkait di dalam sistem. Yang kedua ada atribut. Atribut sering juga disebut sebagai properti, merupakan keterangan-keterangan yang terkait pada sebuah entitas yang perlu disimpan sebagai database. Kemudian yang ketiga ada relasi. Relasi atau hubungan adalah kejadian atau transaksi yang terjadi di antara dua entitas yang keterangannya perlu disimpan dalam database. Yang keempat ada varian relasi. Varian relasi di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada relasi binary, merupakan relasi yang terjadi antara dua himpunan entitas yang berbeda. Yang kedua ada relasi unary, merupakan variasi relasi yang terjadi dari sebuah himpunan entitas ke himpunan entitas yang sama.
dan unary sering disebut dengan relasi tunggal. Dan yang terakhir ada relasi n-ary, merupakan relasi dari 3 entitas atau lebih. Relasi ini untuk menghubungkan dari 3 entitas yang dimasukkan ke relasi multi-entitas. Kemudian selanjutnya ada derajat relasi atau kardinalitas. Model relasi ini berdasarkan persepsi dunia nyata, diantaranya himpunan objek dasar dan relasi antara entitas. Entitas dapat diartikan sebagai objek dan diidentifikasikan secara unik, dan objeknya dapat berbentuk orang, barang, dan sebagainya. Kardinalitas relasi menunjukkan maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas lain. Kardinalitas relasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada relasi satu ke satu atau one to one, yaitu hubungan satu ke satu atau one to one, berarti setiap himpunan entitas hanya boleh berhubungan dengan satu himpunan entitas lainnya. Sebagai contoh, pada gambar ini yaitu himpunan suami dan istri. Kemudian yang kedua, ada relasi satu ke banyak atau one to many. Berarti satu dari setiap himpunan entitas boleh berhubungan dengan banyak himpunan entitas lainnya. Sebagai contoh pada gambar berikut yaitu himpunan ibu dan kepada anaknya. Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa satu himpunan ibu memiliki banyak hubungan ke himpunan entitas anak. Kemudian yang ketiga yaitu banyak ke banyak atau many to many. Hubungan banyak ke banyak atau many to many berarti setiap himpunan entitas boleh berhubungan dengan banyak himpunan entitas lainnya. Contohnya pada gambar yang telah ditampilkan bahwa satu himpunan mahasiswa memiliki banyak hubungan ke himpunan entitas mata kuliah. Yang keenam ada garis yang menghubungkan antar atribut untuk menunjukkan hubungan entitas pada diagram IR. Yang selanjutnya ada PDM atau Physical Data Model, merupakan model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antar data yang ada. Physical Data Model adalah representasi fisik dari database yang akan dibuat dengan mempertimbangkan DBMS yang akan digunakan. PDM merupakan model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. Setiap tabel yang mempunyai sejumlah kolom di mana setiap kolom memiliki nama yang unik. Kemudian jenis-jenis objek dalam PDM, yang pertama ada tabel. Tabel adalah tempat untuk menampung data atau sekelompok record data. Yang kedua ada view, terdiri atas jumlah record yang tampak dan urutan penampilannya. Yang ketiga ada reference, link antara parameter dan kunci alternatif dalam tabel induk dan kunci asing dari tabel anak. Kemudian yang ketiga ada CDM, Conceptual Data Model, merupakan model yang merepresentasikan tabel yang merupakan entitas yang berisi atribut. Setiap entitas memiliki satu primary key yang bersifat unik dan nilainya tidak sama dengan nilai yang lainnya. Dan setiap entitas berhubungan dengan entitas lain yang disebut dengan relationship. Kemudian pada masing-masing atribut penamaannya tidak boleh sama dan nilainya boleh nol atau bersifat mandatori. Selain itu, untuk masing-masing atribut harus mendeklarasi tipe dari data atribut tersebut. CDM yang valid dapat dikonversi ke PDM atau OOM. Dalam penerapannya dapat disamakan dengan IRD yang fungsinya memang sama, yaitu memodelkan struktur logik dari basis data.
Kemudian jenis-jenis objek dalam CDM. Yang pertama ada entity. Untuk membuat entitas, klik item pada palet dengan label entity, kemudian klik space putih di sebelah kanan. Yang kedua ada relationship. Yang ketiga ada inheritance. Selanjutnya adalah database. Pengertian database menurut Jogianto dalam buku Analisis dan Desain adalah merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di simpanan luar komputer, dan digunakan perangkat lunak tertentu untuk memanipulasinya. Database juga merupakan salah satu komponen yang penting di sistem informasi karena berfungsi sebagai penyedia informasi bagi para pemakainya. Kemudian, basis data perlu dirancang, dibangun, dan data dikumpulkan untuk suatu tujuan. Sedangkan menurut Gates, basis data dianggap sebagai tempat untuk sekumpulan berkas data terkomputerisasi, yang pada dasarnya adalah sistem komputerisasi yang tujuan utamanya memelihara informasi dan membuat informasi tersebut tersedia saat dibutuhkan. Kelebihan penggunaan pendekatan basis data antara lain yang pertama, pemusatan kontrol data, yang kedua, kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru, yang ketiga, data yang berlebihan dapat dikontrol, dan sebagainya. Sedangkan kelemahan pendekatan basis data antara lain, yang pertama, biayanya mahal, yang kedua, sangat kompleks, dan yang ketiga, resiko data yang terpusat. Beberapa tujuan lain dari pemanfaatan basis data, yaitu yang pertama, kecepatan dan kemudahan atau speed. Dengan menggunakan basis data, pengguna dapat menyimpan data, melakukan perubahan atau manipulasi data, menampilkan kembali data. Yang kedua, yaitu efisiensi ruang penyimpanan. Dengan adanya basis data, maka akan dapat menekan jumlah redundansi data, baik dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau dengan membuat relasi-relasi antara kelompok data yang saling berhubungan. Yang ketiga, ketersediaan atau availability. Untuk kemudahan akses oleh setiap pengguna yang membutuhkan dengan penerapan teknologi jaringan serta melakukan pemindahan yang sudah digunakan untuk menghemat ruang penyimpanan. Yang keempat, ada kelengkapan agar data yang dikelola lengkap menurut kebutuhan pemakai maupun waktu, maka diperlukan penambahan baris-baris data ataupun melakukan perubahan struktur pada basis data. Kemudian yang kelima, ada keamanan agar data yang bersifat rahasia atau yang menyangkut proses vital tidak jatuh ke pengguna yang tidak berhak, maka dapat dihindari atau dicegah dengan penggunaan account serta menerapkan pembedaan hak akses kepada setiap pengguna. Dan yang terakhir ada kebersamaan atau shareability agar data yang diolah oleh sistem mendukung lingkungan multi-user atau banyak pemakai dengan menjaga atau menghindari munculnya problem baru seperti inconsistent data karena terjadi perubahan data yang dilakukan oleh beberapa user dalam waktu yang bersamaan atau kondisi deadlock. Selanjutnya yaitu MySQL, merupakan software database open source yang paling populer di dunia, di mana saat ini digunakan lebih dari 100 juta pengguna di seluruh dunia. Dengan keandalan, kecepatan, dan kemudahan penggunaannya, MySQL menjadi pilihan utama bagi banyak pengembang software dan aplikasi baik di platform web maupun desktop. Kemudian MySQL adalah sebuah database management system menggunakan perintah dasar SQL yang cukup terkenal. Jadi, MySQL adalah database server yang gratis dengan lisensi GNU General Public License sehingga dapat dipakai untuk keperluan pribadi ataupun komersil tanpa harus membayar lisensi yang ada. Beberapa alasan mengapa memilih MySQL sebagai server database untuk aplikasi-aplikasi yang dikembangkan. Yang pertama ada fleksibel.
MySQL dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi desktop maupun aplikasi web dengan teknologi yang bervariasi. Yang kedua, performa tinggi. MySQL memiliki mesin query dengan performa tinggi. Dengan demikian, proses transaksional dapat dilakukan dengan cepat. Yang ketiga, ada lintas platform. MySQL dapat digunakan pada platform atau lingkungan yang beragam. Yang keempat, gratis. MySQL dapat digunakan secara gratis. Meskipun demikian, ada juga software MySQL yang bersifat komersial. Yang keempat, ada proteksi data yang andal. MySQL menyediakan mekanisme yang powerful untuk menangani hal tersebut, yaitu dengan menyediakan fasilitas manajemen user, enkripsi data, dan lain sebagainya. SQL merupakan bahasa pemrograman yang perlu dipahami karena dapat merelasikan antara beberapa tabel dengan database maupun antar database. Ada 3 bentuk SQL yang perlu diketahui, yaitu Data Definition Language atau DDL, Data Manipulation Language atau DML, dan Data Control Language atau DCL. Kemudian ada query. Query dapat diartikan sebagai capability atau kemampuan database pada komputer untuk menampilkan atau menyimpan informasi tertentu. Namun, perlu diketahui bahwa kemampuan tersebut hanya berupa predefined code, artinya permintaan tidak sesuai dengan informasi yang tersimpan di database, maka permintaan tidak dapat diproses. Umumnya, query dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, select query, merupakan permintaan atas suatu informasi yang tersimpan dalam database. Yang kedua, action query, kegiatan updating atau pembaruan, insert atau penambahan maupun penghapusan sebagian atau keseluruhan informasi dalam database. Query bekerja dengan memasukkan arti ke dalam kode yang menggunakan SQL atau software lain. Query bukanlah satu-satunya pilihan untuk request data, melainkan ada beberapa metode yang ditawarkan oleh software atau platform lainnya. Berikut beberapa cara lainnya. Yang pertama, menggunakan parameter yang tersedia. Yang kedua, menggunakan query by example. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa query. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang IRD dari sistem persewaan komik Orion yang kami pilih sebagai studi kasus di laporan untuk praktikum pada modul 1 kali ini. Pada IRD yang telah kami buat, terdapat 5 entitas, yaitu petugas, daftar hadir, anggota, komik, serta detail peminjaman. Masing-masing dari entitas itu memiliki beberapa atribut. Yang pertama, pada entitas petugas memiliki atribut nama petugas dan NIK petugas. Kemudian pada entitas daftar hadir memiliki atribut tanggal hadir, nama, dan juga nomor kehadiran. Selanjutnya, pada entitas anggota terdapat beberapa atribut, yaitu ada ID anggota, nama anggota, telepon, tempat tanggal lahir, alamat, serta gender. Kemudian pada entitas komik terdapat beberapa atribut, yaitu pengarang, kode komik, judul komik, penerbit, tahun terbit, dan juga harga sewa. Dan yang terakhir, pada entitas detail peminjaman terdapat beberapa atribut juga, yaitu nomor peminjaman, tanggal kembali, tanggal pinjam, denda, serta nominal yang perlu dibayarkan. Kemudian, pada entitas-entitas tersebut terdapat beberapa relasi. Yang pertama, di antara entitas petugas dan entitas daftar hadir terdapat relasi menyerahkan. Yang dimaksudkan di sini adalah petugas menyerahkan daftar hadir. Yang kedua, antara daftar hadir dan anggota terdapat relasi mengisi, di mana yang dimaksudkan adalah anggota mengisi daftar hadir. Selanjutnya, antara entitas anggota dan entitas komik terdapat relasi meminjam. Yang dimaksudkan adalah anggota meminjam komik.
Dan yang terakhir, antara entitas komik dan entitas detail peminjaman terdapat relasi mendapatkan, yaitu setelah meminjam komik akan mendapatkan detail peminjaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk dari CDM dan juga PDM dari IRD yang telah kami buat. Yang pertama, ini adalah bentuk CDM dari persewaan komik Orion. Seperti yang sudah saya jelaskan pada IRD sebelumnya tadi, bahwa di entitas petugas ini memiliki atribut nilai NIK petugas dan juga nama petugas dengan NIK petugasnya sebagai primary key-nya. Kemudian pada entitas daftar hadir terdapat 3 atribut seperti yang tertera di layar dengan nomor kehadiran sebagai primary key-nya. Selanjutnya pada entitas anggota juga terdapat beberapa atribut seperti yang tertampilkan pada layar dengan ID anggota sebagai primary key. Selanjutnya pada entitas komik terdapat beberapa atribut juga dengan kode komik sebagai primary key-nya. Dan yang terakhir, pada entitas detail peminjaman, terdapat beberapa atribut sesuai yang tertera pada layar dengan nomor peminjaman sebagai primary key-nya. Maksud dari primary key ini adalah yang membedakan satu entitas dengan entitas lainnya. Kemudian, di antara entitas-entitas di sini terdapat beberapa relasi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di IRD, yaitu petugas menyerahkan daftar hadir, anggota mengisi daftar hadir, anggota meminjam komik, dan setelah meminjam komik akan mendapatkan detail peminjaman. Kemudian terlihat juga bentuk kardinalitasnya, yaitu pada petugas dan daftar hadir memiliki kardinalitas one to many. Kemudian pada entitas daftar hadir dan juga anggota memiliki kardinalitas many to one. Selanjutnya, pada entitas anggota dan komik memiliki kardinalitas one to many, dan yang terakhir pada entitas komik dan juga detail peminjaman terdapat relasi many to one. Selanjutnya, setelah kita membuat CDM sesuai dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan pada praktikum sebelumnya, bisa di-generate physical data model, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah physical data model atau PDM dari CDM yang telah kita buat sebelumnya. Terlihat ya, di sini ada tanda PK atau primary key yang menunjukkan bahwa NIK petugas adalah primary key pada entitas petugas. Kemudian pada daftar hadir, di nomor kehadiran terlihat juga ada primary key-nya, dan juga pada entitas-entitas yang lainnya. Setelah itu, setelah kita berhasil melakukan generate physical data model atau generate PDM, kita melakukan generate database sehingga menghasilkan SQL yang nantinya akan digunakan untuk membuat database di web menggunakan localhost exam. Dan ini adalah hasil SQL dari PDM yang telah kita buat sebelumnya dengan melakukan generate database seperti yang telah saya jelaskan tadi. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya membuka aplikasi exam seperti yang terlihat pada layar. Kemudian kita mengaktifkan, mengklik start di bagian apa sih ini? Dan di bagian MySQL. Kemudian setelah itu kita membuka browser dan membuka localhost. Selanjutnya pada localhost, berikut ditampilkan database yang sudah kami buat. Terdapat 5 tabel, yaitu anggota, daftar hadir, detail peminjaman, komik, dan petugas.
Kemudian pada tabel petugas terdapat 2 kolom, yaitu NIK petugas dan nama petugas dengan NIK petugas sebagai primary key. Setelah itu dilakukan pengisian dengan NIK petugas sebagai berikut dan nama petugas sebagai berikut. Kemudian setelah itu pada tabel anggota terdapat 7 kolom. Yang pertama ada nama anggota, ID anggota, nomor kehadiran, gender, alamat, nomor telepon, dan TTL dengan ID anggota sebagai primary key dan nomor kehadiran di sini sebagai foreign key yang berasal dari primary key dari tabel daftar hadir. Selanjutnya pada daftar hadir terdapat 4 kolom, yaitu tanggal hadir, nama, nomor kehadiran, dan NIK petugas dengan nomor kehadiran sebagai primary key, sedangkan NIK petugas sebagai foreign key yang berasal dari primary key pada tabel petugas. Selanjutnya adalah tabel detail peminjaman. Di sini terdapat 5 kolom, yaitu tanggal pinjam, tanggal kembali, nomor peminjaman, denda, dan nominal, dengan nomor peminjaman sebagai primary key. Dan yang terakhir, ada tabel komik. Di sini terdapat 8 kolom, yaitu judul, kode komik, ID anggota, nomor peminjaman, pengarang, penerbit, tahun, dan harga sewa. Dengan kode komik sebagai primary key, kemudian ID anggota sebagai foreign key yang berasal dari primary key tabel anggota, dan nomor peminjaman sebagai foreign key yang berasal dari tabel detail peminjaman. Kesimpulan pada laporan persewaan komik Orion pada modul ini yaitu dalam pembuatan database diperlukan rancangan atau model yang nantinya akan menjadi database yang kita buat. Rancangan atau model database yang kita buat berawal dari pembuatan IRD yang nantinya akan dikembangkan dalam bentuk CDM. Setelah itu akan dimodelkan dalam struktur fisik database dalam bentuk PDM, dan setelah bentuk fisik database itu dibuat, langkah selanjutnya adalah mengekspor PDM tersebut dalam bentuk SQL yang nantinya akan diekspor di phpMyAdmin. Kemudian yang kedua, pada permasalahan basis data sistem informasi persewaan komik Orion didapatkan 5 entitas, yaitu petugas, daftar hadir, anggota, komik, dan detail peminjaman. Dan seperti penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, dalam praktikum ini dapat disimpulkan bahwa CDM adalah suatu tahap di mana melakukan disebut pengumpulan data dan analisa untuk menentukan suatu sistem basis data. Harus mengenal terlebih dahulu bagian-bagian lain dari sistem informasi yang akan berinteraksi dengan sistem basis data. Tipe data bersifat general dan spesifik. Sedangkan PDM merupakan perancang database secara fisik. Tipe data bersifat lebih khusus dan spesifikasi. Perancangan PDM merupakan presentasi fisik atau sebenarnya dari database.
Adapun saran untuk praktikum modul ini adalah yang pertama, baiknya praktikan memahami materi dengan mendetail agar tidak kesusahan dalam praktek. Yang kedua, sebaiknya praktikan memahami langkah-langkah menjalankan software agar praktikum berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, sebaiknya ketika menginput data dalam program, praktikan lebih teliti agar informasi yang disampaikan akurat. Sekian presentasi dari kami, kelompok 29, sesi Kamis 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.